Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Amelia Pratiwi, NIM 2405036, mata kuliah Geomorfologi Umum dan dosen pengampu Ibu Fitria Mustika, SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk lahan karst. Slide pertama di sini ada pengertian karst. Pengertian karst yaitu bentuk bentang alam karst yang terjadi akibat proses pelarutan pada suatu kawasan batuan, karbonat atau batuan mudah berlarut, atau umumnya formasi batu gamping, sehingga menghasilkan berbagai bentuk permukaan bumi yang unik dan menarik dengan ciri-ciri khas exokarst atau di atas permukaan dan endokarst di bawah permukaan. Slide selanjutnya di sini ada ciri-ciri kawasan karst. Yang pertama, daerahnya berupa cekungan-cekungan. Yang kedua, terdapat bukit-bukit kecil, dan yang ketiga, sungai-sungai tidak mengalami perkembangan pada permukaan. Sungai pada daerah karst umumnya terputus-putus hingga kedalaman tanah dan begitu saja muncul dari dalam tanah. Yang keempat, adanya sungai-sungai di atas permukaan tanah. Yang kelima, adanya endapan sedimen lempung berwarna merah hasil pelapukan batu gamping. Dan yang keenam, permukaan yang terbuka tampak kasar, berlubang-lubang dan runcing. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk lahan karst. Faktor pertama ada faktor fisik. A. Ketebalan batu gamping. Ketebalan batu gamping yang baik untuk perkembangan karst adalah batu gamping yang tebal, dapat masif atau yang terdiri dari beberapa lapisan dan membentuk unit batuan yang tebal, sehingga mampu menampilkan topografi karst sebelum habis terlarutkan. Namun, yang paling baik adalah batuan yang masif, karena pada batu gamping berlapis biasanya terdapat lempeng yang terkonsentrasi pada bidang perlapisan, sehingga mengurangi kebebasan sirkulasi air dan menembus seluruh lapisan. Yang D. Porositas dan permeabilitas berpengaruh dalam sirkulasi air dalam batuan, sehingga besar porositas sirkulasi air akan semakin lancar, sehingga proses karstifikasi akan semakin intensif. Yang C ada intensitas struktur atau kekar. Zona kekar adalah zona lemah yang mudah mengalami pelarutan dan erosi, sehingga adanya kekar dalam batuan, proses pelarutan berlangsung intensif. Selanjutnya 2. Faktor kimiawi. Kondisi kimiawi batuan dalam pembentukan topografi karst diperlukan sedikitnya 60% kalsit. Dalam batuan yang paling baik diperlukan 90% kalsit. Kondisi kimia media pelarut. Dalam proses karstifikasi, media pelarutnya adalah air. Kondisi kimia air ini sangat berpengaruh terhadap proses karstifikasi. Misalnya air hujan, karena air hujan mengikat CO2 di udara dan dari tanah membentuk larutan yang bersifat asam, yaitu asam karbonat H2CO3. Yang ketiga ada faktor biologis. Aktivitas tumbuhan dan mikrobiologi dapat menghasilkan humus yang menutup batuan dasar, mengakibatkan kondisi anaerobik sehingga air permukaan masuk ke zona anaerobik. Tekanan parsial CO2 akan meningkat sehingga kemampuan melarutkannya juga meningkat. Yang keempat ada faktor iklim dan lingkungan. Kondisi lingkungan yang mendukung adalah adanya lembah besar yang mengelilingi tempat yang tinggi yang terdiri dari batuan yang mudah larut atau batu gamping yang terkekarnya intensif. Kondisi lingkungan di sekitar batu gamping harus lebih rendah sehingga sirkulasi air berjalan dengan baik, sehingga proses karstifikasi berjalan dengan intensif. Selanjutnya di sini ada proses terbentuknya karst. Proses terbentuknya bentuk lahan karst terbentuk oleh pelarutan batuan terjadi di litologi lain, terutama batuan karbonat lain, misalnya dolomit dalam evaporit
seperti halnya gips dan halit. Dalam silika seperti halnya batu pasir dan kuarsa, dan di basalt dan granit, di mana ada bagian yang kondisinya cenderung terbentuk gua atau favorable. Daerah ini disebut karst asli. Daerah karst dapat juga terbentuk oleh proses cuaca, kegiatan hidraulik, pergerakan tektonik, air dari percairan salju, dan penggosongan batu cair atau lava. Karena proses dominan dari kasus tersebut adalah bukan pelarutan, kita dapat memilih untuk penyebutan bentuk lahan yang cocok adalah pseudokarst atau karst palsu. Selanjutnya di sini ada contoh bentuk lahan karst. Yang pertama ada dolin. Dolin merupakan bentuk lahan yang paling banyak dijumpai di kawasan karst. Bahkan di daerah beriklim sedang, karstifikasi selalu diawali dengan terbentuknya dolin tunggal akibat dari proses pelarutan yang terkonsentrasi. Yang kedua ada stalaktit. Bentukan meruncing yang menghadap ke bawah dan menempel pada langit-langit goa yang terbentuk akibat akumulasi batuan karbonat yang larut akibat adanya banjir. Yang ketiga ada stalagmit. Hampir mirip dengan stalaktit, namun berada di bawah lantai dan menghadap ke atas. Baiklah, terima kasih. Sampai sini aja penjelasan dari saya tentang bentuk lahan karst. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.